Shalom. Renungan kali ini berjudul Peperangan Rohani oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Ayat kunci Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam Efesus, umat Allah dipresentasikan melalui gambaran berikut: majelis legislatif, keluarga, bait dan mempelai Kristus. Namun demikian, gambaran akhir umat Allah dalam Efesus adalah bala tentara atau pasukan tentara. Pasukan tentara yang memiliki komitmen berperang dalam suatu peperangan berskala global yang berdampak pada dan termasuk setiap bagian dari dunia di mana kita hidup. Sebetulnya, bahkan kata global tidak cukup untuk lingkup konflik ini. Bukan hanya mencakup bumi, namun lebih luas melewati bumi sampai langit-langit terjauh. Ini bukan konflik global, namun universal, termasuk alam semesta. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan pribadi-pribadi dengan tubuh, tetapi melawan pemerintah-pemerintah atas berbagai daerah dengan urutan tingkat otoritas, melawan penguasa-penguasa dunia kegelapan sekarang ini, melawan roh-roh jahat di udara atau heavenlies, jamak. Dikatakan pemerintah-pemerintah atas berbagai daerah dan dengan urutan tingkat otoritas, karena ini menggambarkan sebuah kerajaan yang sangat terstruktur dan terorganisasi dengan urutan tingkat otoritas dan pemerintah-pemerintah dan subpemerintah-pemerintah yang bertanggung jawab atas daerah-daerah teritori mereka. Kata penguasa-penguasa dalam penguasa-penguasa kegelapan sekarang ini dikarenakan terminologi menguasai atau mendominasi dengan jelas menggambarkan cara Satan atau iblis memperlakukan umat manusia. Perhatikan, Alkitab menekankan bahwa markas besar kerajaan yang sangat terorganisir ini berada di udara atau heavenlies, jamak. Dikatakan pemerintah-pemerintah atas berbagai daerah dan dengan urutan tingkat otoritas, karena ini menggambarkan sebuah kerajaan yang sangat terstruktur dan terorganisasi dengan urutan tingkat otoritas dan pemerintah-pemerintah dan subpemerintah-pemerintah yang bertanggung jawab atas daerah-daerah teritori mereka. Kata penguasa-penguasa dalam penguasa-penguasa kegelapan sekarang ini dikarenakan terminologi menguasai atau mendominasi dengan jelas menggambarkan cara Satan atau iblis memperlakukan umat manusia. Perhatikan, Alkitab menekankan bahwa markas besar kerajaan yang sangat terorganisir ini berada di udara atau heavenlies, jamak. Beberapa hal yang dapat dipelajari dari Efesus 6 ayat 12. Pertama, konflik yang ada melibatkan semua orang Kristen, bukan hanya sekelompok khusus seperti penginjil, pendeta, atau evangelis, tetapi kita semua umat Allah. Banyak orang Kristen belum melihatnya seperti itu. Ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Paulus berkata, kita berada dalam perjuangan, dalam bahasa Yunani, pertandingan gulat, bukan melawan darah dan daging. Perhatikan pentingnya kata perjuangan atau pertandingan gulat. Pertandingan gulat adalah konflik yang paling intens dari semua bentuk konflik antara dua orang. Ini konflik total.
Satan atau iblis memiliki sebuah kerajaan yang sangat terorganisir. Dalam kerajaan itu ada berbagai daerah dan tingkat otoritas. Markas besar kerajaan ini berada di wilayah-wilayah di udara, heavenly. Ini sebuah fakta yang mengejutkan, namun cukup jelas. Dalam Matius 12 ayat 26 dan 28, insiden ini dicatat dalam pelayanan Yesus. Ayat 26, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Ada implikasi yang jelas bahwa pertama, Satan memiliki kerajaan. Kedua, tidak terbagi-bagi tetapi sangat terorganisir. Ketiga, masih berdiri dan belum digulingkan. Ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus menyebut di sini adanya kerajaan lain, kerajaan Allah. Khususnya, ia menggambarkan satu hal di mana konflik antara dua kerajaan ini dibawa ke permukaan. Bisa dilihat manusia. Ia katakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ia katakan implikasinya adalah pelayanan mengusir setan, membawa roh-roh kerajaan setan keluar terbuka ke permukaan, bisa dilihat dan juga mendemonstrasikan keunggulan kerajaan Allah karena roh-roh jahat diusir di bawah otoritas kerajaan Allah. Jadi kesimpulannya, ada dua kerajaan yang berlawanan, kerajaan Allah dan kerajaan Satan. Lalu dalam Kolose 1 ayat 12-14, Paulus berkata, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Perhatikan, ada dua kerajaan. Ada kerajaan terang, di mana terdapat warisan kita, tetapi ada juga kerajaan kegelapan. Kata kekuasaan dalam bahasa Yunani adalah exousia, yang berarti otoritas. Dengan kata lain, Satan atau iblis memiliki otoritas. Dia pemerintah dari sebuah kerajaan yang diakui Alkitab. Jadi dua kerajaan ini terlibat dalam peperangan yang tidak abadi, dan perang ini mendekati klimaksnya sementara zaman ini berakhir. Dalam Efesus 6 ayat 12, Paulus menegaskan sebagai orang Kristen, kita terlibat dalam pergulatan antara hidup dan mati dengan sebuah kerajaan yang dihuni oleh roh-roh jahat, makhluk pemberontak, dan markas besar kerajaan ini berada di udara atau heavenly realm. Frasa udara atau heavenly realm menciptakan problem di pikiran umat Kristen. Jika Satan sudah lama diusir dari surga, bagaimana ia masih bisa menduduki tempat di udara, heavenly realm? Wahyu 12 ayat 10 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Pendakwa saudara-saudara kita adalah Satan atau iblis. Perhatikan pada saat ini, ia masih mendakwa umat Allah di hadapan Allah siang dan malam. Wahyu 12 ayat 11 dan 12 berkata,
dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam laut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nas-nas di atas mengindikasikan Satan masih memiliki akses ke hadirat Allah, dan ia menggunakan aksesnya untuk mendakwa atau menuduh umat Allah di hadirat Allah. Jelas nas-nas di atas mengacu pada periode-periode jauh setelah awal pemberontakan Satan. Jadi apa jawabannya? Ada lebih dari satu udara atau heaven. Ini diindikasikan dalam kitab suci. Contohnya, dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Ibrani untuk langit atau heavens adalah samayim. Im adalah akhiran jamak. Pertama kali langit atau heavens disebut dalam bentuk jamak. Dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4, Paulus lebih spesifik lagi. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Logikanya, jika ada surga ketiga, berarti harus ada surga pertama dan kedua. Jadi sedikitnya ada 3 surga. Tampaknya surga ketiga adalah Firdaus, lokasi tempat orang-orang benar yang sudah meninggal beristirahat, juga di mana Allah sendiri tinggal. Efesus 4 ayat 10 berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. All the heavens, Alkitab versi King James, untuk memenuhi segala sesuatu, seluruh alam semesta. Perhatikan frasa semua langit. Kata semua hanya bisa dengan benar digunakan paling sedikit 3. Ini membawa kita kepada jawaban atas problem bagaimana kerajaan Satan masih berada di udara atau heavenly realm. Apa 3 surga itu? Surga pertama adalah surga alami yang bisa dilihat, matahari, bulan, dan bintang yang kita bisa lihat dengan mata kita. Surga ketiga, kita tahu dari 2 Korintus 12, adalah tempat tinggal Allah, Firdaus, tempat beristirahat orang-orang benar, tempat di mana seseorang diangkat dan mendengar Allah berbicara dengan kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Jadi masih ada surga kedua. Jelas ini harus berada di antara surga yang pertama dan surga yang ketiga. Surga di tengah antara tempat tinggal Allah dan surga yang kelihatan yang kita lihat di bumi. Surga di tengah ini, di mana markas besar Satan berlokasi. Ini menjelaskan kenapa kita sering berada dalam perjuangan atau pergulatan intens ketika kita berdoa. Kadang-kadang kita tidak menyadari betapa sulitnya menembus kepada Allah. Kadang-kadang kita berdoa sesuai kehendak Allah. Kita percaya Allah mendengar, namun jawabannya lambat atau tidak datang. Salah satu sebab utamanya adalah karena kita sedang terlibat dalam suatu peperangan rohani, menembus markas besar kerajaan dari Satan yang berlokasi di antara surga yang kelihatan
dan surga tempat di mana Allah tinggal. Kitab Daniel memberi contoh spesifik mengenai peperangan rohani atau spiritual yang menjelaskan lebih jauh lokasi kerajaan Satan, bahkan menggambarkan sebuah pertempuran antar malaikat. Dalam Daniel 10 ayat 2-6, Daniel menggambarkan bagaimana ia mengkhususkan dirinya untuk berdoa dan mencari Allah untuk mendapatkan pewahyuan mengenai masa depan bangsanya Israel. Selama 3 minggu, ia mencurahkan dirinya dengan intens untuk berdoa dan menunggu Allah. Pada akhir minggu ketiga, seorang malaikat dari surga datang kepada Daniel dengan jawaban atas doanya. Malaikat itu begitu mulia dan penuh kuasa, sehingga semua orang bersama Daniel lari berpencar, dan ia tinggal seorang diri menerima pewahyuan. Dalam Daniel 10 ayat 12-13 dikatakan, "Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia." Sangat penting untuk diperhatikan bahwa pada hari pertama Daniel mulai berdoa, doa-doanya sudah didengar dan seorang malaikat dikirim untuk membawa jawabannya. Tetapi malaikat itu tidak sampai ke bumi menemui Daniel selama 3 minggu atau 21 hari. Apa yang menahan malaikat itu dalam perjalanan selama 3 minggu? Ia dihadang malaikat-malaikat di bawah Satan. Pada suatu tempat dalam perjalanan dari surga Allah ke bumi, malaikat itu harus melewati kerajaan Satan di udara, heavenlies. Di sana ia dihadang oleh malaikat-malaikat jahat yang mencoba menghalanginya membawa pesan kepada Daniel. Semua ini terjadi di udara, heavenly realm. Pemimpin malaikat-malaikat di bawah Satan disebut Raja Persia. Pemimpin atas Persia bukan manusia melainkan makhluk spiritual. Di bawahnya adalah raja-raja atau malaikat-malaikat lain yang lebih rendah. Sedangkan di pihak Allah, malaikat yang datang untuk menolong malaikat yang pertama adalah Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka. Dampak dari doa-doa Daniel begitu menakjubkan. Ketika Daniel mulai berdoa di bumi, dampaknya menggerakkan seluruh surga, malaikat-malaikat di bawah Allah, dan malaikat-malaikat di bawah Satan. Ini memberi kita pengetahuan penting mengenai apa yang dapat dilakukan dengan doa. Doa adalah senjata rohani terbesar untuk merubah keadaan, berkomunikasi dengan Allah, dan melawan kerajaan Satan dengan kekuatan menghancurkan. Dua aspek dari peperangan rohani atau spiritual yang saling berhubungan. Pertama, perlengkapan senjata yang harus kita gunakan. Kedua, medan pertempuran di mana peperangan terjadi. Keduanya diungkapkan dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan atau pertandingan gulat bukanlah melawan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan penaklukannya kepada Kristus. Perhatikan, Paulus berkata kita hidup dalam kedagingan,
terlibat dalam peperangan. Namun peperangan kita bukan di alam kedagingan atau fisikal. Oleh karena itu, senjata yang kita gunakan harus sesuai dengan kodrat dari peperangan. Jika kodrat dari peperangan dalam kedagingan atau fisikal, kita bisa menggunakan senjata kedagingan atau fisikal. Karena peperangan kita spiritual dan di alam spiritual, perlengkapan senjata kita harus spiritual juga. Perhatikan, perlengkapan senjata kita sesuai dengan peperangannya dan kita berhadapan dengan benteng-benteng. Peperangan kita di alam spiritual, oleh karena itu, perlengkapan senjata kita spiritual dan sesuai dengan alam dari peperangannya. Luar biasa pentingnya kita mengerti di mana peperangan terjadi. Berbicara tentang medan pertempuran dan tujuan kita, Paulus menggunakan berbagai bentuk kata seperti imajinasi, logika, argumentasi, spekulasi, pengetahuan, dan pikiran. Perhatikan setiap kata-kata ini mengacu ke alam yang sama, alam pikiran. Kita harus sepenuhnya mengerti medan peperangan berada di dalam alam pikiran. Satan melancarkan perang mati-matian untuk menawan pikiran umat manusia. Ia membangun benteng-benteng di pikiran mereka, dan tanggung jawab kita sebagai wakil resmi Allah di bumi menggunakan perlengkapan senjata kita untuk merobohkan benteng-benteng itu, untuk membebaskan pikiran mereka dan membawa mereka kepada ketaatan kepada Kristus. Betapa besarnya tugas ini. Satan secara sistematik membangun benteng-benteng dalam pikiran orang-orang atau umat manusia. Benteng-benteng itu melawan dan menolak kebenaran Injil dan firman Allah dan mencegah dan menghalangi orang-orang untuk bisa menerima kabar Injil. Apa yang Alkitab indikasikan? Ada dua yang agak umum menggambarkan tipe benteng-benteng dalam pikiran manusia, purbasangka atau prejudis, dan pendapat yang diambil sebelumnya, preconception. Contoh dari purbasangka atau prejudis ada dalam pernyataan, "Jangan membingungkan saya dengan fakta-fakta, pikiran saya tidak bisa dirubah." Ketika pikiran seseorang sudah bulat, seberapapun banyaknya fakta, kebenaran, bukti atau alasan, tidak dapat merubahnya. Hanya perlengkapan senjata spiritual bisa merobohkan benteng-benteng itu. Orang-orang disetir dan didominasi oleh purbasangka atau prejudis, dan pendapat yang diambil sebelumnya, preconception, sering membawa mereka sampai kepada kehancuran. Ada contoh-contoh lain dari purbasangka atau prejudis yang mencengkram pikiran orang-orang seperti sekte agama, ideologi politik, dan racial prejudice, bahkan di antara orang-orang Kristen. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebuah benteng adalah sesuatu yang membutakan pikiran orang-orang, sehingga terang Injil tidak bisa bercahaya ke dalamnya. Ketika seseorang berada dalam kondisi ini, tidak ada gunanya berargumentasi dengan mereka. Lebih berargumentasi, lebih lagi mereka menyatakan kesalahan mereka, dan lebih dalam lagi mereka terikat dalam kesalahan itu. Cara satu-satunya untuk membebaskan orang-orang itu adalah dengan menggunakan perlengkapan senjata spiritual dan merobohkan benteng-benteng dalam pikiran mereka. Suatu fakta terpenting yang harus kita tahu agar memiliki jaminan kemenangan dalam peperangan spiritual atau rohani, tertulis dalam Kolose 2 ayat 13-15. Paulus menggambarkan apa yang Allah sudah lakukan bagi kita sebagai orang-orang percaya
melalui kematian Kristus di kayu salib mewakili kita. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Satan sangat bertekad agar kita tidak mengerti dan memahami fakta ini. Ia ingin menghalangi semua orang Kristen mengertinya, karena ini kunci untuk mengalahkannya. Fakta yang paling terpenting adalah Kristus sudah mengalahkan Satan dan semua kekuasaan dan otoritasnya secara total selama-lamanya. Ia melakukan itu melalui kematiannya di kayu salib, melalui darahnya yang dicucurkan, dan melalui kebangkitannya yang penuh kemenangan. Untuk mengerti bagaimana ini dicapai, kita harus mengetahui senjata utama Satan melawan kita, dan senjata itu adalah perasaan bersalah atau guilt. Wahyu 12 ayat 10 berkata, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Siapa pendakwa saudara-saudara kita? Kita tahu itu Satan. Satan memiliki akses ke hadirat Allah, dan pekerjaan utama dia adalah menduduh atau mendakwa kita yang percaya kepada Yesus. Kenapa Satan menuduh atau mendakwa kita? Apa tujuannya? Bisa dikatakan dalam satu frasa, untuk membuat kita merasa bersalah. Selama Satan bisa membuat kita merasa bersalah, kita tidak bisa mengalahkan dia. Perasaan bersalah adalah kunci untuk mengalahkan kita, sedangkan kebenaran adalah kunci untuk kemenangan kita. Allah melalui salib sudah menyelesaikan problem perasaan bersalah ini di masa lalu dan di masa depan. Ia sudah menyediakan pengampunan untuk keduanya. Bagaimana Allah menyelesaikannya dengan masa lalu kita? Kolose 2 ayat 13 berkata, Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Melalui kematian Yesus Kristus mewakili kita sebagai ganti kita, menanggung perasaan bersalah atau guilt kita dan membayar hukuman kita. Allah mengampuni kita atas semua perbuatan dosa kita. Karena keadilannya sudah dijustifikasi dengan kematian Kristus, Dia mengampuni setiap dosa yang pernah kita lakukan tanpa berkompromi dengan keadilannya sendiri. Hal pertama yang kita harus mengerti adalah semua dosa kita di masa lalu, berapapun banyaknya atau berapapun seriusnya, sudah diampuni ketika kita memiliki iman dan percaya kepada Yesus. Allah juga menyediakan pengampunan untuk masa depan kita, seperti tertulis dalam Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hukum yang tertulis adalah hukum Musa. Yesus di kayu salib menghapuskan hukum Musa sebagai syarat untuk dibenarkan oleh Allah. Selama hukum Musa menjadi syarat, setiap kali kita melanggar, bahkan syarat yang terkecil pun, kita berdosa di hadapan Allah. Tetapi ketika hukum dihapuskan sebagai syarat untuk dibenarkan, maka Allah menyediakan bagi kita hidup bebas
dari perasaan bersalah atau guilt, karena iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Ada dua nas yang berkaitan. Pertama adalah Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ini adalah pernyataan yang penting bagi orang Yahudi atau non-Yahudi, Katolik atau Protestan. Tidak ada bedanya. Kristus bukan akhir dari hukum sebagai bagian dari firman Allah, atau sebagai bagian dari sejarah Israel, atau dalam aspek lainnya. Yesus akhir dari hukum sebagai cara untuk dibenarkan oleh Allah. Kita tidak dituntut untuk melakukan hukum Musa agar bisa dibenarkan oleh Allah. Kedua adalah 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, Yesus Kristus, menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah pertukaran ilahi. Yesus dibuat menjadi berdosa dengan dosa kita, agar kita dibenarkan dengan kebenarannya. Sekali kita mengerti fakta bahwa kita sudah dibenarkan dengan kebenaran Kristus, maka Satan tidak bisa membuat kita merasa bersalah lagi. Senjata utama Satan diambil darinya. Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dengan kematiannya di kayu salib. Yesus mengambil dari mereka senjata mereka untuk melawan kita. Pekerjaan kemenangan Kristus adalah melalui kita. Kita sudah melihat penyataan kemenangan Kristus dalam Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa atau seluruh kerajaan Satan yang jahat, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini berbicara tentang suatu kemenangan yang sebetulnya bukan memenangkan sebuah kemenangan, melainkan merayakan dan mendemonstrasikan sebuah kemenangan yang sudah dimenangkan. Yesus melalui kematiannya di kayu salib mendemonstrasikan kepada seluruh alam semesta kemenangannya atas seluruh kerajaan Satan. Namun demikian, Yesus tidak memenangkan kemenangan ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkannya. Dia memenangkannya untuk kita. Tujuan Allah agar kemenangan itu dikerjakan dan didemonstrasikan melalui kita. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14, Paulus berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia, Yesus Kristus, di mana-mana." Allah melalui kita selalu membagi kemenangan Kristus atas kerajaan Satan. Ada dua frasa kata sifat, selalu dan di mana-mana. Itu artinya tidak ada waktu dan tempat yang kita tidak membagi kemenangan Kristus atas kerajaan Satan. Itu artinya tidak ada waktu dan tempat yang kita tidak membagi kemenangan Kristus atas kerajaan Satan. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendeklarasikan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kesimpulan, di sini Yesus berkata bahwa melalui kematiannya di kayu salib, Dia merebut otoritas dari Satan untuk dirinya sendiri, dan Allah telah memberi hak kepadanya semua otoritas di surga dan di bumi. Lalu Ia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Apa implikasi kalimat "karena itu"? Yesus berkata,
Aku sudah merebut otoritas dari Satan. Pergilah dan pergunakanlah. Pergilah dan demonstrasikan kemenanganku kepada seluruh dunia dan penuhi amanatku. 3 pernyataan sederhana mengenai kemenangan Yesus. Pertama, dalam pencobaan di belantara, Yesus mengalahkan Satan mewakili dirinya sendiri. Ia bertemu Satan, melawan pencobaan dan mengalahkannya. Kedua, di kayu salib, Yesus mengalahkan Satan mewakili kita, bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita. Ia tidak membutuhkan kemenangan untuk dirinya, karena dia sudah memilikinya. Tetapi dia memenangkan kemenangan itu untuk kita dan mengalahkan musuh kita. Ia melucuti musuh-musuh kita dan menjadikan mereka tontonan umum mewakili kita. Ketiga, sekarang adalah tanggung jawab kita untuk mendemonstrasikan dan menjalankan kemenangan Yesus. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14. Ingat itu, selalu dan di mana-mana Kristus sudah membuat kemenangan itu ada bagi kita. Amin.